Allah 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 Allah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, tempat keberkahan, tempat rahmat diturunkan, tempat warna-warni anugerah Allah dihujankan, tempatnya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada, para sholihin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekaligus kita berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir. Kita dalam majelis ini dalam kali ini Buya tidak akan panjang lebar dalam berbicara, hanya sedikit yang akan disampaikan kepada semua jemaah. Yaitu yang berkaitan dengan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Maka Buya berwasiat kepada diri pribadi dan keluarga, berwasiat kepada semuanya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahwasanya keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi tidaklah bisa dicapai kecuali dengan ilmu dan dengan amal. Yang dimaksud dengan ilmu adalah dengan memiliki pengetahuan baik yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kepada semua para rasulnya Allah, para nabinya Allah, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh kita
kitab-kitab Allah yang 104 kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, wabil khusus kepada Al-Quranul Karim. Lalu juga keimanan, keyakinan kepada semua malaikat Allah alaihimussalatu wassalam, wabil khusus para malaikat yang wajib diketahui, yaitu 10 malaikat. Dan juga keimanan kepada hari kiamat, hari akhir, kepada akhirat, kepada segala kejadian-kejadian di akhirat yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Qur'annya dan disebutkan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih mutawatir, dan juga keimanan kepada takdir baik dan buruk semuanya dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Juga keimanan kepada segala berita-berita yang datang dari Allah, yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih dan mutawatir. Ini yang dimaksud dengan ilmu, termasuk mengetahui dan meyakini kepada adanya alam barzakh, kepada nikmat kubur, siksa kubur, kepada pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, dan keimanan kepada tanda-tanda kiamah, baik tanda-tanda kiamah yang sugro, yang kecil-kecil, yang kedua tanda-tanda kiamah yang kubro, yang besar-besar. Ini ilmu yang pertama yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu yang kedua adalah pengetahuan kepada semua sifat-sifat hati yang tercela dan yang terpujinya, dan mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercelanya dan mendandaninya dengan semua sifat-sifat yang terpujinya. Lalu ilmu yang ketiga adalah mengenal kepada semua hukum-hukum Allah dalam kehidupan manusia, yang disebut dengan syariat Islam atau disebut dengan hukum fikih. Apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang disunnahkan oleh Allah, apa yang dimakruhkan oleh Allah dalam hidup ini, dan sisanya apa yang dijaizkan, yang dimubahkan, yang dibolehkan oleh Allah, yang sangat luas, sangat banyak, tidak terhitung. Karena yang diwajibkan, yang diharamkan sedikit, yang disunahkan dan yang dimakruhkan juga sedikit, walaupun lebih banyak daripada yang diwajibkan dan yang diharamkan. Tapi
jikalau yang jaiz, yang boleh-boleh saja tidak terhitung. Ini merupakan rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Ini adalah ilmu yang menjadi kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Lalu yang berikutnya adalah ilmu yang merupakan wasilah. Ilmu wasilah itu adalah ilmu yang menjadi pelantara kita bisa mengenal kepada semua makna-makna Quran dan Sunnah. Nah, ini ada ilmu wasilah seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lughah Arabiyah, ilmu Arabiyah termasuk ilmu balaghah dan juga ilmu-ilmu lainnya. Ilmu wasilah ini termasuk ilmu matematika, ilmu wasilah. Ilmu wasilah ini hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain, tidak wajib kepada setiap orang, tapi cukup di satu kampung ada salah seorang saja ya, yang menguasai ilmu wasilah, maka gugur kewajiban kepada sesisanya. Maka usahakan umat Islam memesantrenkan anaknya. Minimal satu kampung itu satu orang yang mesantren tuntas. Agar apa? Agar gugur kewajiban dari semua ahli kampung. Karena kalau satu kampung tidak ada satu orang pun yang belajar tentang ilmu wasilah, maka dosa semuanya ahli kampung tersebut. Maka satu orang yang mesantren itu mensyafaati satu kampung itu. Satu orang yang mesantren dari satu kampung mensyafaati ahli kampung semuanya. Ya. Jadi minimal salah seorang mesantren itu untuk menggugurkan kewajiban dari sisanya, itu minimal. Maksimalnya bagaimana tidak beruntung kalau semua manusia dan setiap ahli kampung, setiap individu menguasai ilmu Allah, dari mulai yang pokoknya dengan wasilah-wasilahnya, yakni dengan ilmu wasilah. Maka usahakan anak-anak kita pesantrenkan. Maka ilmu ini harus terus disebarluaskan. Setelah kita mempelajarinya dan setelah kita mengamalkannya, lalu kita sebarluaskan ilmu ini kepada yang lainnya, ajarkan kepada yang lainnya, ikhlas lillahi ta'ala, dengan bagaimana saja caranya. Baik dengan membuka pondok pesantren,
maupun dengan membuat rutinan-rutinan, baik rutinan harian, ada rutinan dalam 7 hari sekian kali, ada rutinan dalam sebulan setiap sekian kali, termasuk juga tabligh akbar. Ini semuanya adalah demi menyampaikan risalah tabligh dakwah, demi menyebarluaskan ajaran Allah yang agung, agar manusia mengenal Allah, agar manusia mengenal cara beribadah kepada Allah, agar manusia mengenal cara berakhlak dengan Allah, agar manusia mengenal cara berakhlak dengan sesama makhluk Allah, terutama dengan para kekasih Allah. Kalau manusia sudah bisa menjalankan itu, artinya punya harapan selamat, bahagia mulia yang abadi. Tapi kalau manusia tidak memiliki ilmu yang tadi, yang pokok, ya, yang pokoknya, bukan yang wasilahnya, yang pokoknya. Karena yang pokoknya fardu ain, tidak boleh diwakilkan dan tidak terwakili oleh siapapun. Yang pokoknya itu yang tadi, ya, yang 3 ilmu. Kalau tidak menguasai ilmu yang pokoknya, maka sulit mendapatkan harapan selamat, harapan bahagia yang abadi. Akan sulit. Artinya masa depan suram, masa depan yang gemilang ketika menguasai ilmu Allah dan bisa mengamalkan ilmu Allah, yaitu yang pokok aja. Maka kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini demi masa depan yang cerah, ya kan? Jadi kalau ada yang nanya, kamu mau kemana? Ngaji aja terus sana sini. Saya mau mencari masa depan yang cerah. Itu kan? Karena masa depan, ya, tidak bisa, masa depan yang cerah tidak bisa digapai kecuali dengan menggapai ilmu Allah dan bisa mengamalkannya. Untuk bisa menggapai ilmu Allah ini, kan, kita harus ngaji kepada ulama. Ngaji kepada ulama, baik pesantren, kan, siang dan malam, maupun istilahnya ngaji kalong. Ngaji kalong kan biasa kan, ngalong itu istilahnya, atau rutinan, ya. Apakah masa depan yang cerah tidak bisa digapai dengan berbisnis duniawi? Tidak bisa. Hatta kita jadi orang kaya sekalipun tidak bisa. Apakah masa depan yang cerah ini tidak bisa digapai dengan jabatan dunia? Tidak bisa. Setinggi apapun jabatan kita di dunia, apakah masa depan yang cerah ini tidak bisa digapai dengan menguasai ilmu tentang dunia hingga punya gelar profesor, insinyur, doktor, punya gelar ilmuwan umpamanya? Tidak bisa. Apakah tidak bisa digapai masa depan yang cerah ini dengan saya menguasai kesaktian, gagah perkasa, kebal, ditembak,
kan, kebal dibacok, jago silat, kan, karate, taekwondo, kungfu dan sebagainya, nggak bisa, tidak bisa. Apakah tidak bisa digapai masa depan yang cerah ini dengan menjadi selebritis, menjadi orang yang masyhur? Nggak bisa. Masa depan yang cerah hanya bisa digapai dengan menguasai ilmu Allah. Semua kotoran-kotorannya, mendandani jiwa dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Lalu menguasai pengetahuan tentang hukum dalam hidup. Hukum dalam hidup. Harus mengetahui itu, lalu mengamalkan sehingga hidup kita ini teratur dengan aturan Allah. Mulai bangun tidur teratur bagaimana cara bangun tidur, ya. Ketika bangun bagaimana kita mengisi bangun kita dengan warna-warni kegiatan yang sesuai dengan aturan Allah. Sampai tidur lagi, tidurnya juga Masya Allah sesuai dengan aturan Allah. Ketika kita bangun, di sana banyak perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan. Banyak larangan-larangan Allah yang tidak boleh dilakukan. Dan yang harus dilakukan, baik yang harus dilakukan itu yang wajib, maupun yang harus dilakukan itu yang sunnah. Yang tidak boleh dilakukan, baik itu yang haram maupun yang makruh. Yang harus dilakukan, baik itu yang hubungannya hanya dengan Allah, kan? Yang harus dilakukan, yang kedua yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah, kan? Yang hubungan dengan Allah, dan yang dengan hubungan dengan sesama makhluk Allah, satu, ada yang harus dilakukan oleh hati. Dua, ada yang harus dilakukan oleh jasad. Seperti sholat, nggak bisa hati saja. Yang penting hati sholat, nggak bisa. Yang penting eling, gitu kan? Nggak bisa. Ada yang harus dilakukan dengan jasad, termasuk dengan ucapan lisan, gitu kan? Yang berhubungan dengan sesama makhluk juga sama. Ada yang dilakukan dengan hati, ada yang dilakukan dengan jasad. Nah, ini harus diketahui. Ya, dan kita harus mengamalkannya. Berjuang terus. Demi apa? Demi masa depan yang cerah. Demi masa depan yang cerah. Pahami oleh kita semua. Ya. Allah. Kita semua harus sadar bahwa kita akan mati. Dan hidup di dunia ini tidak lama. Jangan merasa kita akan abadi. Tidak. Persiapkan dalam hidup ini untuk kehidupan yang setelahnya, yaitu kehidupan yang setelah mati, kehidupan alam barzakh, lalu kehidupan akhirat, dan abadi di sana. Maka masa depan bagi orang-orang yang beriman bukan masa tua,
Tapi masa depan bagi orang-orang yang beriman adalah masa kehidupan di alam barzakh dan di akhirat kelak. Itulah yang dimaksud dengan masa depan. Dan masa depan di dunia itu tidak lama. Hidup di dunia tidak lama. Dan pahami, kita semua akan kembali kepada kehidupan alam kubur, lalu kepada kehidupan di akhirat. Jangan sampai kehidupan di alam kubur, di akhirat ini suram. Pahami oleh kita. Supaya masa depan kita cerah, tidak ada jalan kecuali dalam hidup yang singkat di dunia ini, hati kita harus diisi dengan ilmu. Kan? Alam batiniah kita harus bersih dari sifat-sifat yang terpuji, dari sifat-sifat yang tercela. Yakni harus didandani dengan sifat-sifat yang terpuji. Jasad kita ini kan harus dipenuhi dengan warna-warni amal soleh. Harus bersih daripada warna-warni perbuatan yang keji, yang munkar, maksiat, kezaliman kepada sesama, kan? Mulut kita juga harus selalu basah dengan warna-warni kalimat thayyibah. Dengan wirid Quran, dengan wirid sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wirid warna-warni kalimat thayyibah. Ada tahlil, yaitu la ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Ada tasbih, yaitu kalimat subhanallah. Ada tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah. Kan? Ada takbir, yaitu kalimat Allahu akbar. Ada la haula wala quwata illa billahil azim. Ada istighfar, astaghfirullahal azim. Dan ini kalimat thayyibah. Lalu kalimat thayyibah ini ada nasihat-nasihat kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada kesabaran. Kan? Kalimat thayyibah ini ada amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kalimat thayyibah ini ada penyampaian ilmu Allah kepada yang lain. Kalimat thayyibah ini ada doa yang diucapkan oleh lisan. Nah, ini kalimat thayyibah. Pahami, makna kalimat thayyibah itu luas. Ini harus basah. Nah, harus basah dengan warna-warni kalimat thayyibah. Ini cara untuk menggapai masa depan yang cerah. Ya. Ketika kita bangun tidur, segalanya teratur. Cara bersucinya teratur. Ada wudhu, ada mandi besar, kan? Ada mensucikan badan, pakaian, tempat dari najis, kan? Ya. Ada apa lagi? Ada bisnis mencari rezeki yang halal untuk bekal ibadah. Bisnisnya mengikuti aturan Allah. Karena tidak boleh rezeki yang kita pakai, yang kita gunakan, rezeki itu haram. Tidak boleh. Yang haram itu, kan, yang haram itu imma kita usahanya
dengan cara-cara yang haram. Seperti apa hasil kita curi, seperti hasil kita gosok hak orang, kita zalimi, kan? Kita ambil tanpa izin yang punya. Kita mencuri, yakni memiliki barang, memiliki hak-hak orang lain, ya, tanpa diketahui oleh yang punya. Bukan cuma tanpa diizinin, yang punya tahu juga tidak, kan? Apalagi lebih dari mencuri, apa? Membegal, merampok. Karena merampok itu yang dirampoknya tahu. Kalau mencuri yang dicurinya tidak tahu bahwa itu barang dicuri oleh kita. Tapi kalau kita merampok, kan? Yang dirampoknya tahu, kan? Itu lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya. Kan? Tidak boleh kita memiliki rezeki, ya, yang hasil usahanya usaha yang diharamkan, termasuk dengan cara itu, dengan cara usaha menipu, gitu kan? Walaupun menipunya sebagian, ya, menipunya sebagian. Usaha menipu barang yang di sana ada cacat disebut sempurna, ya. Bisnis jual beli, ya, barang-barang yang cacat, lalu diumpetin kecacatannya, ditutupin, ya, lalu kita jual, ya, tanpa diketahui oleh pembeli bahwa barang itu cacat. Tidak boleh, tidak boleh, harus dikasih tahu, ya, harus dikasih tahu. Nah, lalu juga termasuk usaha yang diharamkan adalah usaha yang akad-akadannya tidak benar, tidak sesuai dengan aturan Allah. Akad-akadannya itu nanti hartanya, hasilnya jadi haram ketika akadnya ini salah. Karena akad ini menentukan salah dan menentukan benar, menentukan halal dan haram akad ini, kan? Oh, kita bisa tahu saya beli cash atau saya beli kredit dari mana? Ya dari akad, gitu kan? Kita bisa tahu bahwa yang saya beli atau yang saya jual sekian ada batasannya. Dari mana kita tahu? Ya dari akad. Kita punya tanah 1 hektar, kita jual 100 bata. Diambil oleh orang lain yang 100 bata. Bisakah orang lain ngambil lebih dari 100? Apa yang menentukan? Akad yang menentukan, kan? Makanya kalau salah dalam akad, nanti hasilnya itu bisa riba. Hasilnya itu bisa riba. Walaupun mirip-mirip, gitu kan? Mirip-mirip sama. Sehingga orang-orang yang bodoh mengatakan innamal bay'u mithlur riba dalam Quran. Dulu zaman Nabi SAW masih hidup, kan? Orang-orang kafir mengatakan begitu. Jual beli yang disyariatkan dalam Islam oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW mithlur riba. Ya seperti riba kok, sama kok dengan riba. Kan kelihatannya sama, kan? Ya, gitu-gitu juga, kan? Mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan, ya sama-sama hasil lah, gitu kan?
Tapi ketika beda akadnya, nah maka jual beli jadi halal, dan wa halallahul bai'a, dan riba jadi haram, wa harramar riba. Gara-gara apa? Akad. Gara-gara akad. Nah, pahami oleh kita, ya, salah akad. Nah, di samping juga akad karena dalam jual beli untuk sahnya jual beli dan untuk halalnya hasil daripada jual beli ini, ya, bukan cuma akad, karena menyangkut dengan barang-barang yang dijual belikan, ya, menyangkut dengan barang-barang yang dijual belikan. Di antaranya tidak sah jual beli barangnya haram, ya kan? Ini motor dapat curi, datang ke kita penadah ini nih, saya mau jual motor nih, padahal dia juga dapat curi. Pokoknya murah nih, yang motor harga 15 juta menjadi harga 5 juta. Ya, saya mau lelang nih, ada 100 motor, dia dapat curi, dia dapat nipu, ini barang haram. Ya, barang dapat curi, barang dapat nipu, barang yang tadinya hasil riba, gitu kan? Barang yang tadinya hasil renten, barang yang tadinya hasil korupsi, itu dijual belikan tidak sah karena bukan miliknya. Nah, pokoknya segala barang yang diharamkan, kan, hasil-hasil yang diharamkan tadinya itu haram dijual belikan. Ada lagi haram jual beli itu dan tidak sah jual belinya ketika menjual belikan bukan haknya, ya, bukan haknya, dia tidak punya hak, walaupun bukan pemilik, tapi ketika dia dapat surat kuasa dari dari pemilik, ya dia artinya punya hak jual beli. Ini orang tidak punya hak sama sekali, lalu menjual belikan hak orang lain, ya, menjual belikan hak orang lain, gitu kan? Itu hasilnya riba, termasuk menyewakan hak orang lain. Ya, contoh, ya, orang lain punya tanah, lalu kita sewakan parkir, lalu hasilnya diambil oleh kita. Yang punya tanah nggak ngasih izin, yang punya tanah nggak ngasih kuasa. Nah itu hasil parkirnya bagaimana? Ya haram, dimakan ya haram. Kamu ngambil penghasilan, ya, dari tanah, hak siapa? Hak yang lain. Kamu punya hak enggak? Ya tidak. Kenapa kamu mengambil penghasilan daripada hak yang lain tanpa izin daripada yang punya hak, gitu kan? Tanpa kamu mendapatkan dan hak untuk mengelolanya daripada pemilik tanah tersebut atau pemilik rumah tersebut umpamanya. Kita minjem motor mau pakai, lalu kita pakai Gojek. Artinya kan yang diizinin dari sisi apa? Dari sisi make, itu kan? Bukan dari sisi ngojek. Walaupun ngojek juga make, tapi sudah lain ini dipakai berbisnis, gitu kan? Kita harus ngomong, pahami oleh kita, ya, bahwa saya minjem motor, saya mau ngojek, kan? Kalau diizinin ya alhamdulillah, kalau tidak diizinin tidak boleh, kan? Jelas. Termasuk yang tidak boleh dijual belikan itu kalau barangnya haram dimakan, walaupun itu milik kita. Seperti kita punya kucing, dijual oleh kita kucing kita ini. Seperti kita punya burung-burung yang haram dimakan,
seperti beo umpamanya, atau seperti ekek umpamanya itu kan, atau seperti apalagi ada lakbet gitu kan umpamanya, lakbet ya dua-duanya sama kok kan, lakbet gitu kan, bagus itu artinya ya. Itu kan burung-burung yang tidak halal dimakan gitu kan, tidak halal dimakan. Kakatua umpamanya gitu, jangan dijual belikan itu. Hewan-hewan yang haram dimakan, haram dijual belikannya dan tidak sah. Kalau dipaksakan kita jual beli itu hasilnya bagaimana? Hasilnya haram. Hasilnya haram. Kecuali kalau kita menjual jasa. Saya nggak jual kucing, tapi saya jual jasa. Ya, saya ngurus, saya ngambil dari sana, gitu kan? Ya, pakai tenaga, itu kan, nyita waktu, pakai ongkos. Pokoknya nih, saya jual jasa. Saya punya kucing Angora nih, gitu kan? Nah, saya jual jasa berapa? Umpamanya 5 juta, ya silakan. Tapi jangan jual kucing. Paham? Harus jual. Saya tidak tahu ini binatang ini halal dimakan atau enggak. Ya kalau kita ragu, jual jasa saja. Udah. Saya nggak tahu nih burung ini halal dimakan atau enggak. Udah, kepingin halal, jual jasa. Jangan jual burung. Kalau jual burung, kamu jadi burung. Ya, kamu burung tuh, ya. Terus hasilnya, ya hasilnya, terus dipakai haji, nanti jadi haji burung. Ya, Masya Allah, Masya Allah, menjadi tuan apa? Tuan burung nanti. Allah, ingat, ya kan? Menjual belikan ke binatang-binatang yang haram dimakan itu tidak sah dan haram dijual belikannya. Kalau kita ragu, tidak tahu ini binatang halal apa tidak dimakannya, maka cara jual belinya kembalikan kepada jual beli apa? Jasa. Saya jual jasa saja nih, itu kan. Saya punya burung nih, bagus, saya jual jasa, jual sekian. Paham? Lalu apa yang haram dijual belikan? Yang haram dijual belikan adalah barang-barang yang najis, alkohol, gitu kan? Yang najis, ya, berak, kan? Kotoran domba, pokoknya kotoran-kotoran haram dijual belikan, kecuali jual beli apa? Jasa. Kita punya ternak domba umpamanya nih, nah bikin jadi duit nih beraknya, ya pokoknya kita jual jasa, biasa ngumpulin, ngarungin gitu kan. Ya, mana saya jual jasa nih, sekarung umpamanya 10.000, ya silahkan, tapi bukan jual kotoran, saya jual jasa. Boleh, jangan berani-berani loh jual kotorannya, gitu kan? Kalau kita jual kotoran, maka haram hasilnya, Allah. Paham? Allah. Kalau saya sudah jual kucing saya, tapi saya nggak tahu saya jual kucing, ya, duitnya sudah dapat nih, belum dipakai, pingin halal, telepon lagi, yang beli kucingnya, telepon, ya, Mas, ya, maaf kita ulang akad, ya, gimana? Ya kan udah duitnya di saya nih,
ya kan? Udah kan? Sekarang ganti aja, kan? Ganti imma wa imma jual jasa, wa imma ini duit buat saya halal ya, dan kucing buat emas saja ngasih, kan? Oh ya, oke, sepakat, ya udah halal, kan? Dirubah saja langsung. Ya, apa saja bisa dirubah di tengah-tengah nanti bisa dirubah, kan? Kan tidak boleh ada akad dua kali, yang tidak boleh itu kalau akadnya yang sah yang tadi, ya kan? Ini kan tidak sah akad yang pertamanya, ya, tidak sah. Lalu yang tidak boleh dijual belikan apa? Yang barangnya yang sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada harganya, juga tidak boleh dijual belikan. Dan ada lagi yang tidak boleh dijual belikan apa? Yang fiktif. Sekarang kan rame nih, lagi jual beli koin, emas, bisnis. Ini kan? Ingat, untuk jemaah Asy-Syifa, untuk saudara-saudara umat Islam, jangan ikut-ikutan kepada jual beli yang lewat online itu. Jual beli emas fiktif. Mana emasnya? Cuma itu mah hitung-hitungan aja. Itu cara Yahudi demi mengeruk keuntungan yang enteng, gitu kan? Cara Yahudi seperti itu. Dibikin usaha seperti itu, ya. Emasnya cuma dalam internet saja. Ya. Ingat jual beli yang fiktif itu, ya. Jual beli yang fiktif. Wah, ini sama dengan jual pulsa. Pulsa juga nggak kelihatan, tapi kan bisa dipakai pulsanya, jelas kan? Bisa digunakan pulsanya. Ini mana emasnya? Mana coba? Tidak boleh, tidak boleh, ya kan? Saya dapat untung banyak dari apa? Dari jual beli. Jual beli apa? Jual beli koin, ya, jual beli emas. Mana emasnya? Nggak ada. Ya udah, haram, tidak boleh, tidak boleh. Ingat, itu salah satu cara jual belinya Yahudi seperti itu. Jangan. Allah. Yang real saja. Lebih bagus jual bala-bala lah, kan? Jual pisang nenek-nenek itu kan, waktu sahur pagi-pagi gitu kan. Jual bala-bala, jual bubur gitu kan, jual surabi gitu. Masih bagusan yang gitu daripada penghasilan puluhan juta, ratusan juta tapi jual beli fiktif. Jangan, ya. Makanya sistem jual beli apa, multi apa, level marketing, MLM, ya. Kan banyak yang fiktif itu MLM itu, ya. Banyak yang fiktif, cari keuntungan hanya dari orang yang mau ikut, ya kan? Akhirnya kerjaannya cari orang, kan? Merekrut orang karena keuntungannya memang dari situ. Dari jual belinya ya nggak ada dari jual belinya. Ada kadang-kadang ditonjolkan hanya umpamanya, nah ini nih ada jual beli produknya, tapi tidak jalan dari itunya. Ya, justru yang dicari keuntungan bukan dari sini, dari apa? Dari merekrut orangnya, kan? Jangan, ya, jangan. Allah. Jangan dengan cara itu, jangan. Ya. Allah, karena ini bisa merugikan. Ketika orang-orang direkrut, ini usahanya malah nggak ada usahanya. Jadi kalau merekrut orang itu harus dari jual belinya dulu. Harus dari jual belinya dulu, dari barangnya dulu yang ada, yang real. Jual beli, kita perlu orang, ya, untuk
menambah sayap kita, itu kan, silahkan rekrut. Kita punya produksi umpamanya apa, bikin tahu, gitu kan, bikin tempe. Nah, ini perlu sayap-sayap nih, rekrut orang-orangnya, jelas kan, jelas nih yang jual belikan. Ya, kamu kan mau nggak? Kamu dikasih kerjaan sama saya, itu kan, jadi agen saya, itu kan, agen pertama, agen kedua, agen ketiga, agen keempat, gitu kan, silakan. Nah, seperti yang sudah berjalan umumnya dalam bisnis kan, ada distributor, ada agen, bagus, tuh sah tuh. Nah, jangan sampai terus aja kerjaannya merekrut orang, kan? Merekrut orang, bayar sekian, dapat untung. Jadi bagi-bagi keuntungan dari hasil apa? Dari hasil rekrut, itu kan? Yang rugi yang paling ujung kan? Iya enggak? Yang paling ujung ini yang rugi. Nggak boleh ada usaha merugikan. Dohirnya kelihatan awalnya dia halal, tapi nanti ujungnya apa akibatnya? Tidak boleh mengakibatkan kepada kerugian, gitu kan? Kamu dapat penghasilan, saya nggak dapat penghasilan, gitu kan? Ya kalau kamu ingin dapat penghasilan, kata dia ke kita, gitu kan? Ya kamu ya harus rekrut lagi. Ya kerjaannya jadi tukang rekrut. Ya, jadi MLM bukan multi level marketing, bukan. Kan? Jadi tukang rekrut saja itu. Nah, pahami ya. Allah. Juga yang tidak boleh dijual belikan apa? Manusia. Karena ada jual beli orang, jual beli pembantu, gitu kan? Manusianya dijual belikan. Nggak boleh. Tidak boleh. Pembantu disamakan dengan abid, amat, hamba sahaya, ya tidak boleh. Kalau hamba sahaya kan boleh, tapi kalau sekarang kan tidak ada hamba sahaya, karena hamba sahaya itu hasil rampasan perang, dan hasil rampasan perang. Allah. Oh, dalam urusan jual beli kita harus tahu bagaimana sewa menyewa yang sah, gitu kan? Jual beli itu ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Tidak semua jual beli jasa juga halal. Kalau jasanya ini ya haram, ya tidak boleh. Contoh, saya mau jual beli jasa, saya jadi tukang menyebar luaskan kejelekan orang, ada kan? Lewat FB, mau bayar berapa? Kalau masa pencalonan, masa kampanye kan itu, kan? Tidak sedikit yang memang jual beli jasanya apa? Ya jelek-jelekin lawan, bagus-bagusin jagoan, lawan dijelek-jelekin lewat FB, lewat apa, internet. Pokoknya ini lawan ini dicerca, ini kesalahannya ini, jangan milih yang itu karena ini nih kesalahan. Imma kesalahan yang iya betul ya, salah, wa imma apalagi kesalahannya yang fiktif, yang fitnah. Dan itu terjadi banyak sekali fitnah-fitnah di musim kampanye, ya. Maka jangan sampai kita tergulung oleh fitnah tersebut. Nah, termasuk apalagi jasa yang diharamkan, termasuk ya, ada jasa yang haram, ya pokoknya pekerjaannya haram. Jadi tukang nipu, tapi kita dapat bayaran. Ya, kita jadi karyawan, kerjaannya tukang nipu. Kan? Karyawan kerjaannya tukang lacur.
karyawan kerjaannya tukang merayu gitu kan, laki-laki kalau perempuan yang bukan mahram gitu kan, kalau laki-laki ya merayu perempuan yang bukan mahram gitu kan, punya tampang wajah, punya body dan sebagainya, supaya dia terayu gitu kan. Ada kerjaannya seperti itu, sehingga pakaiannya saja harus mini-mini. Kenapa? Ya tujuannya agar memikat pembeli. Kerjaannya seperti itu kan? Ya, yang mini-mini itu kan, agar orang terpikat. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli, yang tadinya nggak mau ikut-ikutan jadi ikut-ikutan. Kenapa? Karena ini dan yang menghadapnya siapa? Ya, yang menghadapnya yang pakai mini-mini itu kan. Ada pakai lekmong, jalmong, sumong, pingmong. Ada lekmong kan kelek katemong, gitu kan, lekmong namanya, kelek katemong. Ada yang sumong, kan? Ada yang pingmong, jurmong, banyak, ya. Itu haram, jasa seperti itu haram. Termasuk jasa yang haram, wanita nyanyi gitu kan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kan? Atau jasa joget-joget di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kan? Tidak boleh ya, gitu, tidak boleh ya. Apalagi nggak duitan, bikin TikToknya haram lagi. Ya kan? Bukan TikToknya yang haram, tapi kontennya yang haram. Dalam TikTok memperlihatkan aurat, dalam TikTok mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang di dalamnya ghibah, fitnah, gitu kan? Dalam TikTok nih. Nah, kalau TikToknya nasihat, wah hebat. Makanya jangan sampai media-media ini itu kan diisi dengan konten-konten yang berdosa. Isilah dengan konten-konten yang bermanfaat. Isilah dengan konten-konten yang di dalamnya adalah nasihat, arahan-arahan kepada kebenaran dan kebaikan, kan? Begitu. Isi dengan konten sholawat, konten dakwah, kayak gitu kan? Itu TikToknya itu, paham? Nah, jadi bukan TikTok yang haram, tapi konten yang harus diperhatikan oleh kita. Sorotnya ini kontennya ini, karena TikTok kan cuma media. Bahkan di dalam musik sekalipun, musik itu ya sebahagian ulama ya, menghalalkan musik. Alat musik itu apa ya, alat musik yang diharamkan? Tidak ada alat musik yang diharamkan. Alat itu nggak ada hukumnya, kan begitu. Alatnya itu nggak ada hukumnya. Alat musiknya itu mau gitar ke, mau seruling ke, mau apa ke, ya kan? Alatnya. Jadi yang haram apa? Sebagian ulama mengatakan yang haram itu kontennya. Lihat kontennya. Kalau kontennya membawa kepada haram, kontennya membawa kepada kan perzinaan, mendekatkan diri kepada perzinaan, gitu kan? Kontennya konten yang kesananya minum-minuman, gitu kan? Kontennya yang kesananya melupakan dari Allah, merupakan ibadah. Nah, kontennya yang di dalamnya terus ada ghibah, ada fitnah, ada dusta, itu kan, penyelewengan, ada agama, penghinaan kepada agama, nah, apalagi kepada Allah dan kitab-kitab suci. Itu lihat kontennya. Ya, nyanyian nggak diharamkan. Nyanyian kan suara, ya kan? Suara yang diindah-indah itu bukan nyanyian. Suara yang diindah-indah, tinggal kontennya itu apa, ya? Kontennya apa? Lalu ketika kita bernyanyi, adakah yang dilakukan oleh kita yang haram atau tidak?
seperti joget-joget laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Oh, nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, silakan. Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada yang diharamkan. Saya kata wanita, saya nyanyi di hadapan sama-sama perempuan, tidak pakai kerudung. Ya nggak masalah, nggak pakai kerudung, wah gitu berdandan, asal tidak memperlihatkan aurat. Karena antara sesama perempuan juga kan ada batasan aurat, gitu kan? Dari pusar sampai lutut, gitu kan? Nah, di kalangan perempuan, sama-sama perempuan, nggak apa-apa, bernyanyi di hadapan suami, gitu kan? Bagus, karaokean, gitu kan? Ya, seminggu sekali lah karaokean di rumah, sengaja ada khusus ruangan karaoke. Karaoke bersama suami, bersama anak, bersama menantu. Halal, boleh. Silakan, boleh. Saya ingin membahagiakan, ingin menghibur dengan nyanyian, menghibur keluarga saya. Boleh. Ya, kita jangan suudzon. Kalau ada orang di rumahnya lagi karaokean tuh kan, enggak apa-apa di rumahnya, yang tidak boleh kontennya itu haram tidak gitu kan. Nah, kita harus bisa membedakan. Wah, di rumahnya lagi apa? Lagi jogging, joget India di rumahnya. Siapa? Ya istrinya di hadapan suaminya. Joget dengan anak-anak ini nggak apa-apa, joget nggak apa-apa. Tidak ada larangan joget. Ingat. Nggak ada larangan joget, mau joget jaipong ke, mau joget India ke, mau joget apa saja, nggak ada larangan joget, nggak ada larangan nyanyi di dalam Islam. Tidak ada haram. Ingat, hatta dalam musiknya pun juga sebahagian ulama dan sebagian ulama tidak mengharamkan dari sisi musiknya. Nanti yang diharamkan dari sisi pemakaiannya. Bahkan kalau di dalam kontennya pemakaiannya malah mengingatkan orang kepada Allah, mendekatkan hati orang kepada Allah, meluluhkan hati yang keras, kan? Keras hati, jadi menangis, sadar, ingat dosa dan sebagainya. Ada tuh lagu-lagu Sunda, Cianjuran, lagu-lagu Sunda, pupuh. Dulu kan penuh dengan nasihat kan, penuh dengan nasihat itu kan. Hatta kalau pakai kecapi gimana? Kalau pakai kecapi sekalipun, ingat, ini kecapinya tidak diharamkan, mutlak. Nanti sebahagian ulama ada yang mengharamkan, tapi umumnya paling memakruhkan, sebagian membolehkan. Artinya ini perkara yang diikhtilafkan. Cuma yang dilihat apa? Lihat itu apa? Isinya bagaimana, caranya bagaimana, pengaruhnya bagaimana. Kalau pengaruhnya meluluhkan hati, aduh Cianjuran menyayat hati, mengingatkan kepada Allah, kan? Silakan. Ya. Tidak boleh suudzon, kan? Walaupun yang terbaik bagi kita, yang terbaik apa? Yang terbaik menghindari dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat. Aman gitu kan? Dari perbedaan pendapat itu yang terbaik. Ya, saya mah nyanyian yang jelas sepakat semua nyanyian memang tidak diharamkan, kan? Apalagi yang mengingatkan kepada Allah, kan? Kalau dalam memakai alat musiknya kan ada alat musik yang dibolehkan, sepakat, ada alat musik yang diikhtilafkan. Diikhtilafkan, haramnya, halalnya dipakai diikhtilafkan. Saya hindari yang diikhtilafkan. Sekarang saya mau pakai hadroh saja, alat musik yang disepakati bolehnya umpamanya. Ya silakan. Tapi jangan suudzon, ya. Jangan mengklaim mutlak haram, tidak. Cuma saya milih yang ini, lebih aman. Adapun yang lain saya tidak suudzon kepada yang lain, cuma saya tidak akan pakai itu. Ya kan? Ihtiyat, apik umpamanya. Saya mah pakai hanya menggunakan suara saja, di indah-indah suara ini. Ya kan? Silakan. Nah, pahami oleh kita semua. Hayati oleh kita semua. Nah,
intinya kembali kepada yang tadi, bahwa ingin selamat, bahagia, mulia yang abadi harus menguasai apa? Ilmu Allah, lalu harus mengamalkannya. Ya. Untuk menguasai ilmu Allah harus ada didikan dan bimbingan dari para ulama Allah. Yang ngaji kita ke ulama, yang ngaji ke ulama. Jadi tidak ada cara di muka bumi untuk menyelamatkan umat kecuali dengan membuat sistem pendidikan agama. Pahami? Kecuali dengan cara membuat sistem pendidikan agama dan mengamalkannya. Ya, nggak ada cara. Mau bikin pesantren kayak caranya silahkan, mau bikin majelis taklim silahkan. Ini demi menyelamatkan umat, ya, demi menyelamatkan umat. Maka Buya mengajak siapa yang mau ikut berjuang di dalam menyelamatkan umat agar selamat dari api neraka, agar menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Ayo, kita punya apa? Tenaga kita suguhkan dalam hidup ini. Ayo, kita punya harta kita korbankan dalam hidup ini, kan? Kita korbankan, walaupun tidak semuanya, ya. Dibagi-bagi, sebagian ada yang ke dapur, gitu kan? Nah, sebagian ada yang ke dalam perjuangan agama, ikut kepada ulama, ya, ikut kepada ulama yang berjuang. Ingat, ulama yang sedang berjuang di jalan Allah, kan? Membutuhkan dana, membutuhkan fasilitas, membutuhkan tempat. Siapa yang mau menghibah-hibahkan tanahnya, itu kan? Ya, mau wakaf ke, mau hibah ke, itu kan? Nah, silahkan. Nah, Buya menunggu. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang dari jamaah kita yang menghibahkan, menyediakan tanah-tanahnya, itu kan? Ada yang sekian ratus bata, ada yang sekian puluh hektar, bukan bata lagi, tapi puluhan hektar, gitu kan? Yang siap untuk dibangun pesantren dan sebagainya. Nah, Buya ya insya Allah mempersiapkan sistem belajar mengajarnya, gitu kan? Guru-gurunya kita sudah siapkan dari pesantren Asy-Syifa, gitu kan? Tinggal di tempat mana kita punya tanah. Usahakan yang agak luas, usahakan harus ada untuk parkirnya, harus ada untuk pondoknya, harus ada untuk rumah pengajarnya, harus ada untuk kamar mandinya yang cukup, harus ada untuk lapangannya, harus ada untuk tempat kesehatannya, harus ada untuk dapur umumnya. Itu kalau bikin pondok seperti itu. Beda dengan bikin majelis taklim umum. Kalau majelis taklim hanya mingguan, itu kan, tidak terlalu repot kan. Tapi kalau mau mencetak minimal ahli kampung di sana, dijadikan ulama-ulama semuanya, ya kan? Jadikan ulama-ulama semuanya. Ya bikin sistem pondok, nggak bisa sistem majelis taklim, ya. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang ikut. Saya punya 100 bata, saya punya 300 bata. Alhamdulillah sudah masuk nih ke Buya nih. Ya, Buya ini lagi melangkah. Kemarin waktu ke Ciamis ada yang 12 hektar. Siap, gitu kan? Alhamdulillah. Ada yang 2 hektar, ya. Ada, alhamdulillah. Bahkan yang di Kalimantan juga, Kalimantan Barat, gitu kan? Malah menawarkan ke Buya berapa puluh hektar yang diinginkan, gitu kan? Di daerah kotanya, gitu kan? Alhamdulillah. Dari provinsi-provinsi lain. Alhamdulillah, kita alhamdulillah bersyukur atas doa semua, ya, bahwa anak didik santri-santri yang di Asy-Syifa, ya, alhamdulillah sekarang ada yang sudah banyak yang memumpuni menjadi kiai, memumpuni menjadi dai, memumpuni mendidik mengajar, ya. Alhamdulillah sudah banyak nih, punya bibit-bibit unggul nih, sudah banyak, tinggal tempat-tempatnya
di mana dibangun dan sebagainya. Semua nanti nginduk ke pusat, semuanya ke Ashifa pusat. Semuanya hanya jadi cabang-cabang agar ini semuanya bisa terbela. Ya, bisa terbela. Apa kekurangan-kekurangannya yang harus dibantu dari pusat. Itu. Karena kalau dilepas begitu saja, kamu duduk di situ, belum tentu semua orang mampu, gitu kan? Mampu menghasilkan dana, mampu membangun, mampu merekrut massa dan sebagainya. Tapi kalau dari pusat, nanti pusat yang mengatur semuanya. Nanti kalau ini untuk tempat ini perlu santri, gitu kan? Umpamanya santri, bibit-bibit santri tinggal ngambil dari pusat. Nah, ini taruh di sini dengan santrinya untuk bibitnya. Nanti yang lain bisa ngikut. Dan bisa dijadikan pesantren tamhidi. Pesantren persiapan untuk masuk ke pusat, kan? Untuk masuk ke pusat. Di pusat dari mulai kelas 1 tamhidi 1 tahun digodok di daerah, gitu kan? Lalu dikirim-kirimkan ke pusat. Nah, itu rencananya insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk kita berjuang, mumpung kita masih hidup. Masya Allah. Begitu agungnya derajat orang yang hidupnya dan matinya dalam perjuangan agama. Ingat itu. Kita hidup disebut kaya juga enggak. Ya kan? Jadi pejabat enggak. Jadi kiai enggak. Jadi santri juga aduh. Ini santri kumitut nih. Ya kan? Jadi santri juga kan. Masih ada kesempatan untuk hidup kita ini berharga. Berharga, nafas kita berharga, pikiran kita berharga, tenaga kita berharga. Kan? Apa? Ikut berjuang dengan ulama yang sedang berjuang. Tanda kutip, karena boleh jadi ada yang ulama hanya memperhatikan amaliyah pribadinya. Udah, pribadi saja, itu kan? Ya, yang dimaksud adalah ulama yang sedang berjuang menyebarkan ilmu Allah. Yang mana ini memerlukan dukungan, bantuan material dan moral, gitu kan? Material dan moral. Ya, doa dan duit itu ya. Doa dan du'i itu kan. Jangan doa saja, tapi harus dengan du'i, ya kan? Nah, Ashifa pusat menerima, langsung bisa kontak sareng Buya, ya kan? Caranya mau hibah boleh, mau apa? Wakaf juga boleh. Kenapa? Karena sama kedua-duanya, ya kan? Tapi malah Buya lebih condong kepada hibah. Kenapa? Karena kalau sudah wakafkan dalam madhab kita nanti sulit untuk nanti dipindah, dijual belikan. Gitu kalau menurut madhab kita. Kalau hibah ini bisa dijual belikan, kan? Ini mau dimasukkan ke tanah yayasan. Jadi semuanya aman. Kenapa? Karena di yayasan. Karena tidak akan bisa dimiliki oleh pribadi, kan? Tidak dimiliki oleh Buya, tidak bisa dimiliki oleh ahli waris. Kenapa? Nanti dimasukkan ke yayasan Ashifa, ya, pusat. Nah, maka semua tanah-tanah yang dihibahkan untuk perjuangan agama, tanah yang diwakafkan semuanya masuk di dalam tanah yayasan. Yang ada di provinsi manapun, yang ada di kabupaten manapun, gitu kan? Jadi aman. Ya, gak aman, gak akan ada kekhawatiran kalau Buya mati nanti takut diwariskan nih, enggak, ya, enggak. Ingat, alhamdulillah Buya itu tanah pribadinya sudah cukup, untuk istri-istrinya cukup, ngasih tahu aja nih, untuk anak-anaknya cukup. Ini tanah pribadi, karena pribadinya insya Allah sudah cukup, gitu kan? Nah, sehingga tidak membutuhkan lagi dari orang, enggak, ya. Wakaf ini dan hibah untuk perjuangan ini nanti murni kita kelola, kan? Kelola untuk perjuangan agama.
Tapi harus aman, harus abadi nih. Caranya dimasukkan ke yayasan semuanya. Dan orang-orang yayasan ini juga hati-hati kalau bikin yayasan. Kemarin ada seorang ustadz malah datang. Jadi kacau nih. Kenapa? Dia punya tanah masuk yayasan. Tapi orang yayasannya bukan orang yang pejuang agama. Dan akhirnya dia ini punya yayasan pesantren nggak jalan. Mau diserahkan ke Buya supaya jalan ini. Bangunan sudah lengkap, tanahnya lengkap, tapi nggak ada santrinya. Begitu dicek oleh Buya, ini punya siapa? Yayasan. Ya. Bagaimana itu di yayasan itu keamanannya? Ternyata saudaranya sendiri ini kan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya jadi sengketa tanahnya, gitu kan? Jadi sengketa. Jadi yang kalau mau bikin yayasan itu orang-orang yang ada di yayasan itu harus pejuang-pejuang. Harus yang hatinya betul-betul ingin ikut dalam perjuangan agama, malah dia juga ikut berkorban. Kalau memilih pengurus majelis taklim, pengurus pesantren, bukan orang yang ingin menghasilkan penghasilan untuk pribadi, keluarga, keturunan dari pesantren, dari majelis taklim, bukan. Tapi yang betul-betul dia sendiri berkorban ingin memajukan agamanya dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan segala yang Allah berikan kepadanya. Harus begitu. Sehingga Buya amanat kepada anak-anak Buya, ya, yang sudah mulai mengajar, ya, Idris dan kawan-kawan, Neng Siva dan kawan-kawan, kumpulin sama Buya. Nah, Buya cerita, Buya itu dapat didikan dari apa dulu itu, dari apa, ya, bahwa hidup ini tidak bisa bernilai tinggi dan mati tidak bisa berharga kecuali dalam perjuangan agama, ya, dalam mengaji ilmu Allah, dalam beramal, dalam dakwah. Lalu Buya mengajarkan kepada anak-anak Buya, menitik beratkan, mewasiatkan bahwa kalian harus amanah. Harus amanah. Ingat, yang dimaksud amanah ini luas sekali. Termasuk keamanahan yang harus kalian miliki adalah jangan sekali-kali berani memakan untuk pribadi dari harta zakat. Kedua, jangan sekali-kali memakai untuk keperluan pribadi dari titipan jamaah, titipan umat, yang nitip kenceleng gitu kan, hasil parkir gitu kan, ada yang ngasih transfer 100-200 ribu gitu kan, ada yang jutaan dan sebagainya. Jangan sampai memakai untuk kepentingan pribadi seperak pun. Walaupun kita ini berhak ngambil seukuran ala kadar kebutuhan yang pokok, kan? Atau dalam perjuangan. Tapi Buya wasiat kepada anak-anak Buya, jangan. Terus dari mana kalian nanti buat bekal khusus pribadi kalian dan keluarga dan anak-anak? Maka kalian harus belajar bisnis. Belajar bisnis, kan? Kalau ada orang yang ngasih pribadi khusus, ngasih bukan dikaitkan kepada perjuangan, silahkan, itu bisa pakai, kan? Bisa pakai. Buya kesana kemari ngaji, banyak yang ngasih duit dan sebagainya. Nggak ngaji juga banyak yang ngasih duit, tapi tidak diimplik-implikan dimasukkan kepada dana perjuangan agama, silakan bisa pakai. Belajar bisnis, kan? Jual beli, dari apa saja bisnis, kita kasih ajaran bagaimana cara bisnis yang halal. Tuh, anak-anak dididik semuanya. Kita ini
Ya, kita ini jika ingin maju dalam perjuangan harus memiliki sifat amanah dulu. Harus terpercaya dulu. Terutama yang berkaitan dengan masalah uang, dengan masalah dunia, yang mana umumnya manusia cinta dunia. Sehingga dengan cinta dunia boleh jadi anak-anak kiai, bahkan kiai sendiri kalau masih cinta dunia, nanti berebutnya dunia. Tidak sedikit yang abahnya meninggal lalu berebut warisan, lalu sampai bertengkar adik dan kakak, bertengkar dengan keponakan dan sebagainya, padahal abahnya ulama besar, dianya juga mesantren, gitu kan? Menginginkan apa? Menginginkan hak orang lain, ingin punya lebih, gitu kan? Ya kalau menginginkan warisan tidak masalah. Ini yang menjadi pertengkaran itu ketika ada salah seorang atau semuanya yang memang menginginkan yang bukan haknya. Ya kalau orang bagi waris itu dengan sesuai dan terima semuanya sesuai aturan Allah, bagian kamu sekian, ini sekian, 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 ini menurut Allah bukan menurut saya, terima enggak? Terima, ya wis, beres, ya kan? Walaupun ratusan miliar, triliunan, kalau memang terima kepada aturan Allah, semua legowo, ya beres. Tapi ketika ada yang tidak menerima kepada aturan Allah, ini yang bikin menjadi ribut, ini yang menjadi bikin pertengkaran nih. Saya nggak mau, saya bagian segitu, saya mau lebih, saya mau ini dan sebagainya. Nggak mau tunduk kepada aturan Allah. Akhirnya maunya apa? Maunya merampok hak orang lain, merampok hak ahli waris yang lain. Nah, ini yang sekarang sering terjadi. Ini sekarang sering terjadi. Ya mendinglah kalau tanahnya dibawa mati, rumahnya dibawa mati. Nah, ini kan siapa yang membawa mati? Bertengkar sampai mati, bermusuhan sampai mati. Lalu yang dipertengkarkannya tanah ke bawah mati enggak? Rumahnya ke bawah mati enggak? Tamannya ke bawah mati enggak? Duitnya enggak bawa mati enggak? Mobilnya ke bawah mati enggak? Enggak ada. Loh, kok pertengkarannya di bawah mati? Yang dipertengkarkannya ditinggalkan. Innalillah, ini kebodohan dan ini kesesatan. Ini cara setan untuk mencelakakan kita. Makanya jangan ngambil hak kecuali hak kita. Taatlah kepada aturan Allah. Taatlah kepada aturan Allah. Allah mengatur begitu, ya kita terima. Alhamdulillah sudah. Saya ternyata dalam waris sudah nggak kebagian lagi. Ya alhamdulillah sudah, terima saja, nggak usah banyak macam-macam, kan? Dulu saya pernah ngurus almarhum. Jangan dikait-kaitan kebaikan kita kepada nanti warisan. Kenapa? Hangus nanti semua amal soleh kita yang sudah kita lakukan. Kalau ternyata kita bukan ahli waris, jangan ambil. Sudah, nggak usah mikirin, nggak usah ikut masuk ke dalam perbincangan tentang warisan, nggak usah. Kita mah jalannya aja, lakoni aja, gitu kan? Apa yang harus kita lakoni dalam hidup ini? Kalau kita ahli waris, tunduk kepada aturan. Berapa bagian saya? Walaupun saya waktu hidup saya menerima amanah banyak sekali, uang almarhum di saya banyak sekali. Kita jujur, nah ini uang almarhum segini. Ya, ini emasnya, ini berliannya, ini sertifikatnya, ini semuanya. Silahkan kita bagi sesuai dengan aturan Allah dan kita bersama-sama tunduk kepada Allah. Karena orang mati hartanya semua dirawat oleh Allah, sehingga yang harus membagikan Allah dengan aturannya, maka kita harus tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini kebagian sekian persen, ini sekian persen. Dan sami'na wa ta'ana. Ya Allah, kami dengar dan kami taat ya Allah, kami tunduk ya Allah. Enak. Tapi tidak sedikit yang justru ya, ini malah bertengkar. Nah, jadi keamanahan inilah yang harus dibentuk terlebih dahulu. Keterpercayaan.
dalam diri pribadi seorang alim, seorang ulama, seorang pemimpin umat, seorang da'i, seorang mubaligh, seorang muallim, seorang murabbi harus sudah memiliki sifat thiqah, terpercaya fil ilm dalam ilmu, terpercaya fil amal dalam amal, terpercaya fil akhlak wal adab dalam akhlakul karimah, terpercaya fil dakwah dalam dakwah, wa ta'lim dalam mengajar, wa tarbiyah dalam mentarbiyah, wa tabligh dalam tabligh, terpercaya dalam amar ma'ruf nahi munkar, terpercaya di dalam tausiah, dalam nasihat dan sebagainya, terpercaya di dalam mengatur dengan hak-hak orang lain, dan terpercaya di dalam menerima amanah-amanah harta, hak-hak orang lain dan mengaturnya. Nah, kalau terpercaya, orang itu tenang. Orang itu tenang. Kita mau ngasih duit berapa, kita terpercaya kok. Terpercaya. Ya? Kita tenang. Tanpa ada kwitansi sekalipun kita tenang. Kenapa? Ini yang saya titipin ini orang yang saya terpercaya. Saya yakin 100%. Harus begitu. Nah, Buya amanat kepada keluarga Buya, anak-anak Buya, alhamdulillah. Sampai saat ini mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang thiqah, orang-orang yang amanah, al-amin semuanya. Ya, keluarga Buya dan keturunan Buya semuanya, dan murid-murid Buya semuanya, musami Buya semuanya, para pecinta Buya semuanya, jadi orang-orang yang amanah semuanya. Makanya salah satu hikmah di mana Rasulullah SAW mengharamkan zakat, kan? Ingat, mengharamkan zakat kepada ahlul baitnya. Salah satu hikmahnya itu agar ahlul bait Nabi semuanya menjadi orang-orang yang tumpuan kepercayaan umat semuanya. Tumpuan kepercayaan umat. Sekarang banyak yang bikin baz-baz keliling, baz-baz itu ini, tapi tidak tahu kemana ini uangnya. Akhirnya nggak terpercaya. Ya, kerjasama ada yang dengan pemerintah dan sebagainya. Ini kemana ini zakatnya? Saya nggak tahu nih. Kalau ada yang diberikan sawah segala macam zakat, ya kan? Dia bikin perusahaan, lalu perusahaannya hasilnya gimana? Nah, ini butuh orang-orang yang terpercaya. Dan keterpercayaan ini di zaman kita itu sudah sulit. Benar nggak? Minjem duit seminggu lah, gitu kan? Saya pulangin, ya. Buktinya 10 tahun nggak dipulang-pulangin. Padahal ngomongnya seminggu, kan? Ini bisa terjadi di siapa? Bisa terjadi ini di umat Islam, bisa terjadi di Pak Haji, Bu Haji, Neng Haji, Ceh Haji, Jang Haji. Bisa terjadi malah ini di santri, bisa terjadi ini di putra putri kiai, bisa terjadi di kiainya sendiri. Ini bisa terjadi. Hilangnya sifat amanah, hilangnya sifat thiqah, keterpercayaan. Ya? Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau di hadapan ahlul baitnya, di hadapan para sahabatnya, bahwa innamahiyya, zakat itu la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad, tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal bagi keluarga Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Innamahiyya ausakhun nas, tiada lain zakat itu kotoran-kotoran manusia, yang mana manusia ingin membersihkan hartanya, ingin membersihkan jasadnya. Seperti zakat fitrah itu zakat badan, membersihkan badannya. Dengan apa? Dengan zakat, membersihkan hartanya, kan? Usahanya, bisnisnya. Dengan apa? Dengan zakat itu. Zakat itu pembersih. Jadi zakat itu kotoran, ya, kotoran. Udah dibersihin, air buat ngebersihin itu kan, harta, lalu jiwa raga. Nah, lalu
dimakan oleh kita. Kita ingin menjadi manusia yang suci. Kita ingin menjadi manusia kan yang selamat. Nah, maka Nabi mengharamkan zakat terhadap dirinya sendiri, mengharamkan zakat terhadap keluarganya sendiri. Beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, la tahillu li Muhammad, tidak halal zakat bagi Muhammad. Beliau bagi dirinya, bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan tidak halal zakat bagi keluarga Muhammad. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau ingin dimakan oleh Nabi, ingin dipakai oleh Nabi dan keluarga Nabi SAW alaihi wassalam, sahabat itu caranya adalah hadiah. Makanya kepada ulama-ulama Allah, kalau kita ngasih bahasanya hadiah, kan? Karena banyak para ulama yang memang mereka tidak mau makan dari zakat, tidak mau makai dari zakat, kan? Kita ngasih zakat berapa? 100 juta, 200 juta zakat, nggak akan dimakan, kan? Nggak akan dimakan. Nah, ingat, oleh ulama-ulama yang seperti itu, ya. Ulama-ulama yang seperti itu. Dan guru-guru apa? Eyang Cibaduyut, gurunya Eyang Cibabat, semuanya hanya mengelola saja zakat umat. Mama Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala kata apa dulu, sampai punya buku besar segini bukunya. Itu dari tahun pertama yang zakat itu ditulis namanya, ditulis jumlahnya. Titipan zakat ditulis dengan tanggalnya, Allah ditulis dengan jamnya. Apa cerita belum pernah menemukan ulama yang orang zakat aja ditulis sampai segini kitabnya katanya. Allah tidak berani menggunakan untuk pribadi dan keluarga, tidak. Dan alhamdulillah Buya mendapat didikan dari apa seperti itu, sehingga Buya dalam hidup ini, dan maaf ya kan, Buya tidak menerima zakat untuk pribadi, untuk keluarga. Dan zakat Buya terima semuanya digunakan untuk mustahik. Mana nih mustahik ini, kan? Namun dikebuyakan dulu, banyak yang nitip zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena mustahik itu di Buya itu tidak terbatas waktu. Kenapa? Karena ya yang di sekeliling Buya ini banyak anak-anak yatim, kan? Banyak santri-santri yang tidak mampu, yang harus kita bantu. Mereka ngaji, mereka berkhidmah dan sebagainya. Sehingga zakat juga tidak bisa mengenal waktu. Kalau dari zakat fitrah kan waktunya hanya singkat, kan? Dan yang zakat juga tidak banyak. Ya dalam waktu seminggu, 2 minggu ya sudah selesai habis, kan? Selesai habis. Tapi kan zakat yang tidak mengenal waktu adalah zakat harta. Kalau zakat harta kan tidak mengenal Ramadan saja. Bagaimana tadi pertama bisnisnya, kalau pertama bisnisnya bulan Maulid, tanggal 10 Maulid, nanti mulai wajib zakatnya tanggal 10 Maulid lagi, kan? Nah, sehingga bisa digunakan itu dari zakat mal, bisa digunakan. Alhamdulillah, dan sudah juga banyak jamaah-jamaah kita yang melimpahkan zakat malnya terus ke Buya. Alhamdulillah, ya. Ada yang bukan zakat, ikut berjuang saja di jalan Allah, Buya terima. Alhamdulillah, Buya terima. Nah, satu itu. Yang kedua adalah dari harta titipan untuk perjuangan. Buya titipkan kepada anak-anak semuanya. Dan anak-anak sampai saat ini hanya mendapatkan amanah perkataan, tapi tetap selama Buya masih mampu mengelolanya, Buya yang mengelolanya. Dan insya Allah anak-anak Buya amanah semuanya, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Dan ini sudah banyak tanah-tanah yang siap untuk dibangun. Tinggal sekarang dana untuk
membangun dan butuh tenaga untuk membangun. Maka Buya mengajak kepada jamaah yang mau berjuang, saya tidak punya harta, punya tenaga, siap. Mau kerja gali ke, mau kerja nembok, saya punya keahlian nembok dan mau kerja, silakan, kan? Saya emang nggak punya duit, penghasilan duit saya sedikit, hanya cukup untuk keluarga saya saja, sudah, saya mau ikut kerja saja, silakan, kan? Karena memerlukan tenaga juga. Bukan cuma dana yang diperlukan, tenaga juga sangat diperlukan sekali. Kan? Alhamdulillah, sehingga jemaah juga harus tahu nih semuanya, di mana ada tanah-tanah yang memang sudah dihibahkan oleh saudara-saudara kita untuk perjuangan agama. Nanti kita sama-sama bareng-bareng kita bangun. Kan? Ada yang di kabupaten-kabupaten luar, kan? Ada yang di provinsi luar juga, kan? Nah, insya Allah nanti jamaah akan dilibatkan semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan menjadikan keluarga kita semuanya ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Semuanya hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah, matinya dalam perjuangan di jalan Allah, sehingga dikumpulkan dengan para pejuang-pejuang agama di jalan Allah, dengan para ulama, para aulia, dengan para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, dengan para syuhada Allah, dengan para solihin, dan khususnya dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah secara khusus untuk kakak, ya, kalau Buya sifat kakak, yaitu pengersa Haji Udin, ya, Haji Udin, putranya Abah Haji Ali, ya. Kalau Buya uak ke Wahaji Ali itu ada Wahaji Ali, Wahaji Muhyi, gitu kan? Mama Ajengan Uyi, Mama Ajengan Uya di sini almarhum, Mama Ajengan Yuda almarhum. Nah, sifatnya uak. Ya, jadi ke Kang Haji Udin itu ya sifatnya kakak almarhum, ya. Alhamdulillah wafat pada hari Jumat. Alhamdulillah, beliau juga salah satu pejuang agama. Beliau di masa apa masih hidup, masjid yang masjid yang sekarang di depannya ada makomnya, minta kepada apa, ingin berjuang di jalan agama, ingin supaya menjadi tempat pengajian. Alhamdulillah selama apa hidup, ya, sampai akhir hayatnya terus ramai pengajian setiap hari Jumat, ya. Lalu setelah itu apa wafat, lalu diminta termasuk Buya kakak, ya, Akang Al-Burdah, dan juga dari Bojong, sesepuh dari Bojong, ya, Kiai Haji Agus, Kiai Haji Ujang, dan yang lainnya. Namun barusan menerima kabar bahwa yang hari Jumat itu sudah lama nggak maju lagi. Ini sudah lama. Barusan dari putranya ada laporan dan minta beliau ke Buya untuk dihidupkan kembali pengajiannya hari Jumat. Nanti Buya harus musyawarah dulu, ya. Apakah anak Buya nanti yang ngisi dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjalankan ikut bergabung dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan, ya. Berdoa saja. Allah, semoga segalanya dikabul oleh Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususan ila ruhi Kang Haji Syamsuddin bin Wahaji Ali. Anaghfirullah wa rahmatullahi. Syaulillahi lahul Fatihah.
Dan sekarang kita tutup dengan ziarah wada, dan jangan lupa hari Ahad sekarang pagi-pagi acara di Cibaduyut pindah ke mana? Ke Bojong ya. Dari jam 7 pagi sampai zuhur. Kompak semuanya, tapi juga amanat Buya, jalankan protokol kesehatan, prokes harus terus dijalankan, dan dalam amanat-amanat pengajian-pengajian juga di media sosial harus tertulis, terpampang besar. Kita harus terus menjalankan protokol kesehatan semampu kita. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.